Shalom, haleluya. Senang sekali berbahas kasih Tuhan bersama saya, bersama Kusuma. Selamat hari Minggu, selamat datang, selamat beribadah di Gereja Bethany Family of God Family seluruh Indonesia. Satu sukacita yang luar biasa. Saya sedang ada di Danau Galilea atau Danau Tiberias. Wow, luar biasa. Danau Tiberias di tanah perjanjian yang diberkati oleh Tuhan. Saya mau menyampaikan bahwa firman Tuhan yang kita baca bersama-sama ini akan menjadi berkat buat kita semua. Markus pasal 4 ayat yang ke-39. Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Haleluya. Kekasih Tuhan, Yesus Kristus, waktu dia bersama murid-muridnya mengarungi danau Galilea ini, Danau Tiberias ini, dia sedang tidur. Tapi murid-muridnya ketakutan karena ada badai yang begitu besar, ada gelombang yang begitu besar, sehingga mereka ketakutan. Dan mereka melihat dan berkata, Guru, kenapa engkau membiarkan kami? Kami hampir binasa. Ombaknya mulai naik, gelombangnya mulai naik, dan mereka ketakutan luar biasa. Kekasih Tuhan, dalam hidup kita ini yang pertama, Anda harus tahu, selama di perahu itu ada Yesus. Yesus tidak akan pernah meninggalkan Anda dan saya. Hidupmu, hidup saya dalam tangan Tuhan. Badai gelombang apa yang kau hadapi? Mungkin badai gelombang itu tentang krisis ekonomi. Badai gelombang itu tentang kesehatanmu. Engkau yang sakit atau apa saja. Goncangan apapun. Selama ada Yesus, orang panik, orang bingung. Mereka berkata, Pastor Samuel Kusuma, bagaimana kondisi sekarang? Semua serba mahal, semua serba tidak pasti. Gelombang naik, kami hampir tenggelam. Tidak akan tenggelam. Saya mau sampaikan buat Anda semua, dari tempat ini, Yesus pernah berkata, Ia pun bangun. Yesus tidak pernah tinggal diam. Dia tahu, dia mengerti, dia peduli apa yang kau alami. Dan dia berkata, Dia bangun. Yang kedua, Ia menghardik angin itu. Yang pertama dihardik adalah angin. Kenapa angin? Karena angin ini bentuknya adalah danau ini seperti cawan, seperti kineret atau seperti sebuah harpa. Dan angin datang timur, barat, selatan, utara sehingga menggulung. Sehingga bisa seperti cawan ada goncangan-goncangan yang luar biasa. William berkata, Pastor saya percaya Tuhan pasti menyertai saya. Haleluya. Badai hidupmu yang kedua, Yesus pasti menghardik angin itu. Sumbernya dia selesaikan. Yang kedua, dan berkata kepada danau itu. Bukan cuma angin yang menyebabkan, tapi danau ini, wow, dia adalah Tuhan pencipta. Yang kedua, dia berkuasa atas segala sesuatu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Wow, maka danau itu menjadi diam dan tenang. Dalam nama Tuhan Yesus hari ini, danau-danaumu yang sedang tergoncang, kondisi kapalmu yang sedang tergoncang, percaya Yesus akan berkata, diam, tenanglah. Semua akan pulih dalam nama Yesus. Hidupmu akan menerima mujizat. Hidupmu akan mengalami kuasa. Semua katakan revival, harvest, great harvest, penuaian yang besar. Di tahun 2025 ini akan menjadi bagian saudara dan saya. Engkau akan menuai, engkau akan mengalami penuaian setelah tenang, diam. Mereka semua takjub karena Yesus berkuasa. Dia Tuhan yang berkuasa akan menentukan segala sesuatu. Dan engkau sampai di tujuan dengan kemenangan. Kalau kita bisa lewat 2024, masuk 2025. Karena kuasa Tuhan, maka Anda akan mengalami kemenangan. Great harvest. Tema 2025 ini adalah Great Harvest. Penuaian yang besar, penuaian yang luar biasa. Saya percaya Anda akan dibedakan oleh Tuhan dengan berkat yang luar biasa. Saya percaya Tuhan memberi kemenangan. Danau itu teduh, kapal itu tenang, dan semua sampai di tujuan dengan selamat. Saya berdoa buat Anda semua. Di tahun 2025 ini, Anda akan mengalami penuaian besar-besaran. Di keluargamu, di pekerjaanmu, bisnismu, rumah tanggamu, semuanya. Dari Danau Galilea, di tanah perjanjian, Israel, saya mengucapkan Tuhan Yesus berkati kita semua. Selamat hari Minggu, selamat datang beribadah buat semua Anda. Maju terus dalam Tuhan. Tuhan Yesus berkati Anda semua. Shalom. Haleluya.